Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alla nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih merasakan nikmat-nikmatnya yang tidak pernah kita bisa hitung satu persatu, yang tak lain adalah nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang mana kita ketahui berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, cahaya Islam ini tersampailah kepada kita, dan kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang buruk dan mana yang baik. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Sabar Menjalankan Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ialah menahan diri dari setiap ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, untuk kita menyikapinya dengan sabar, dengan syariah dan dengan akal. Kesabaran adalah pilar kebahagiaan untuk setiap hamba-hamba Allah, karena dengan sabar kelak Allah akan memberikan balasan yang baik untuk kita di akhirat nanti. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Allah beserta orang-orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Dalam kesabaran ada 3 bagian, yaitu sabar menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sabar menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan yang ketiga, sabar menghadapi kesenangan. Dalam sabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, kita haruslah istiqomah dalam menjalankan perintah serta menjauhi segala larangan Allah. Kita harus istiqomah menjalankannya, dan kita mengetahui bahwa kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sabar yang sering dilupakan oleh orang ataupun kita sendiri. Dalam menghadapi kesenangan, haruslah serta-merta diiringi dengan kesabaran. Karena jika tidak diiringi dengan kesabaran, kita bisa merasakan kebosanan yang akibatnya kita tidak pernah bisa merasakan kepuasan dalam menjalani hidup ini. Dan kita dapat melupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jadi, sabarlah dalam menghadapi segala ujian-ujian Allah, dalam menghadapi kesenangan-kesenangan yang diberikan Allah, dan jadikanlah seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Nah, marilah kita belajar dengan kesabaran, bahwa sabar itu adalah keindahan, bahwa sabar itu adalah kebahagiaan. Sulit untuk menjalankan kesabaran, sulit untuk menerapkan kesabaran, seperti ibarat kita menggenggam bara api, tapi insya Allah kelak kita akan diberi balasan Allah yang lebih baik. Semoga kita termasuklah bagi hamba-hamba Allah yang beriman seperti yang disebutkan oleh Allah, supaya kita tidak mendustakan atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baiklah, demikianlah ceramah saya. Jika ini adalah ceramah, alhamdulillah, dan jika tidak
Demikian, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dan terus belajar. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nas albiru manittaqo, bahwa kebaikan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Nasrul minallah wa fathuh. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.